Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cucu Sofiawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional, Badan Arbitrase dan Sertifikasi Ahli Asuransi Syariah. Baik, kita mulai ya. Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN atau Dewan Syariah Nasional. Sejarah pembentukan Dewan Pengawas Syariah. Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam, maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah, yang mana keberadaan Dewan Pengawas Syariah mutlak diperlukan. Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dasar hukum Dewan Pengawas Syariah. Yang pertama ada Peraturan Bank Indonesia nomor 6/17/PBI tahun 2004 tanggal 1 Juli 2004. Kemudian yang kedua Peraturan Bank Indonesia nomor 6/24/PBI tahun 2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah. Kemudian yang ketiga Peraturan Bank Indonesia nomor 8/3/PBI tahun 2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah. Yang pertama, memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Kemudian yang kedua, menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. Yang ketiga, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dan laporan publikasi bank. Dan yang keempat, menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan ke depan. Direksi Komisaris Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia. Lembaga keuangan syariah atau bank syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 2/8/PBI tahun 2000 pasal 1, bank syariah adalah bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, terutama unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kemudian kedudukan, status, dan keanggotaan Dewan Syariah Nasional. Yang pertama, Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama. Yang kedua, Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, anggota Dewan Syariah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah. Yang keempat, anggota Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti 4 tahun. Kemudian tugas pokok Dewan Syariah Nasional. Yang pertama, menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Yang kedua, mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan. Yang ketiga, mengeluarkan fatwa atau produk dan jasa cadangan syariah. Dan yang keempat, mengawasi penetapan fatwa yang telah dikeluarkan. Kemudian di sini ada wewenang Dewan Syariah Nasional. Yang pertama, mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah.
di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. Yang kedua, mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan dan ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Yang ketiga, memberikan rekomendasi atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah. Yang keempat, mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah. Dan yang kelima, memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpanan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. Kemudian pembiayaan dari DSN sendiri itu didapat dari yang pertama, DSN memperoleh dana operasional dari bantuan pemerintah seperti Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan sumbangan masyarakat. Yang kedua, DSN menerima dana iuran bulanan dari setiap lembaga keuangan syariah yang ada. Kemudian yang ketiga, DSN mempertanggungjawabkan keuangan atau sumbangan tersebut kepada MUI. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai badan arbitrase. Arbitrase adalah suatu prosedur yang oleh para pihak yang berselisih secara sukarela setuju untuk terikat pada putusan pihak ketiga yang netral di luar proses peradilan yang normal. Kemudian ada unsur-unsur arbitrase, ada 3. Yang pertama, adanya kesepakatan para pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketanya pada para pihak ketiga, yaitu melalui proses di luar pengadilan atau non-ligitasi. Kemudian yang kedua, sengketa yang diselesaikan hanyalah di bidang perdagangan. Dan yang ketiga, putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pihak. Ruang lingkup arbitrase. Ruang lingkup arbitrase tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dikutip ternyata cukuplah luas, yaitu semua jenis sengketa di bidang keperdataan. Ajas arbitrase, yang pertama ajas kesepakatan, yang kedua ajas musyawarah, dan yang ketiga itu ajas final mengikat. Syarat-syarat arbitrase. Para pihak itu harus menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi akan diselesaikan melalui arbitrase. Jika arbitrase diadakan tanpa kesepakatan kedua belah pihak, maka itu bukan perjanjian arbitrase. Dengan adanya perjanjian arbitrase, maka pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Lembaga arbitrase di Indonesia. Yang pertama ada Badan Arbitrase Nasional Indonesia, yang kedua ada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, yang ketiga ada The International Center for Settlement of Investment Disputes, yang keempat ada The Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce. Kemudian untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai sertifikasi ahli asuransi syariah. Tentunya untuk menjadi tenaga ahli maka orang tersebut harus mendapatkan sertifikat dari lembaga sertifikasi profesi. Di Indonesia terdapat Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang mengatur lembaga sertifikasi profesi atau LSP tersebut. Berikut ada beberapa lembaga di mana kamu bisa mengambil sertifikasi di bidang asuransi beserta dengan jenis-jenis lisensinya. Yang pertama ada Aplikasi Asuransi dan Manajemen Asuransi Indonesia. Yang kedua ada LSP Perasuransian Indonesia. Yang ketiga ada LSP Perasuransian Syariah. Yang keempat ada LSP Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia. Dan yang kelima ada sertifikasi APARI. Lewat lembaga-lembaga tersebut kami bisa mengambil sertifikasi ahli perasuransian sesuai dengan bidang yang dituju. Nah, biasanya lembaga tersebut memiliki jadwal pembukaan uji kompetensi dengan rentan waktu pendaftaran sebulan atau sampai 2 bulan. Jika lembaga tersebut membuka pendaftaran, maka segera untuk mendaftarkan. Biasanya diharuskan melengkapi syarat dokumen yang diminta serta membayar biaya ujian. Selama memenuhi syarat dari LSP tersebut, maka akan bisa mengikuti ujian untuk mendapatkan sertifikasi untuk profesi ini. Baik, demikian penjelasan singkat saya. Sebelumnya mohon maaf karena begitu banyak kekurangan di dalam pemaparan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.